Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha li salamati dinina dunyana wa akhrana bi niyati du'a wal qabul wa tamami kulli sulh salah sya'ni zahiran batinan. La hadratin sami'an min anbiya wa mursalin min malaikati min sahabati min a'immatin min qawmi. Ima ula adil baldan nashah. والذين معلمين شيخنا جدتنا وعلى ما نوى بسلف الصالح من يد صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى والياسم الكرام سلسلة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. فصل: وعليك يا أخي بإصلاح النية وإخلاصها وتفقدها والتفكر فيها قبل الدخول في العمل فإنها أساس العمل والأعمال تابعة لها حسنا وقبحا وصحة وفسادا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعليك ألا تقول قولا ولا تعمل عملا ولا تعزم على أمر إلا وتكون ناويا بذلك التقرب إلى الله وابتغاء الثواب الذي رتبه سبحانه على الأمر المنهي من باب المنة والفضل. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awana ini memberikan nasihat kepada kita semua setelah kita harus berusaha meningkatkan keimanan kita dan keyakinan kita. Kita ini harus selalu memasang niatan-niatan yang baik dalam hidup ini. Harus berusaha memperbaiki niatan kita. Jangan sampai ada niatan-niatan yang tidak benar menurut agama. Jadi beliau mengatakan, wa alaika ya akhi, haruslah engkau wahai saudaraku bi islahin niyah, untuk memperbagus niatnya yang bagus. Ya. Wa ikhlasiha, yang kedua harus memurnikan niat itu hanya untuk Allah. Melakukan apa saja harus murni hanya karena Allah. Ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan keselamatan di akhirat. Jangan sampai kita melakukan apapun ya, kecampuran niatan-niatan karena dunia, apalagi hanya melulu niat dunia ya. Sedangkan dicampuri niatan dunia aja masih rugi sekali. Karena ketika orang itu meniatkan dunia, mencari keuntungan dunia, apapun bentuk dunia itu, seperti pujian orang, kedudukan, kehormatan, ya, keterkenalan, keuntungan dunia, ini selama orang itu masih niat dunia atau mencampuri niatan dunia, maka di akhirat sama sekali tidak mendapatkan bagian ya. Jadi hanya sebatas dunia, itu pun kalau Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, walaupun diniatkan untuk dunia, ya
tidak akan berhasil gitu loh. Sedangkan apa yang di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak manusia belum lahir itu sudah ada catatannya. Ini nanti saya kasih ini, saya kasih ini, saya kasih. Sudah ada catatan itu. Jadi sebenarnya ya, diminta atau enggak kalau masalah urusan dunia itu sudah ada catatannya. Yang wajib kita usahakan, yang wajib kita minta, ya, yang kita harapkan justru keselamatan akhirat ini, keuntungan akhirat ini yang harus selalu kita harapkan, kita cita-citakan gitu. Sebab belum ada jaminan dari Allah kalau selamat di akhirat. Tapi kalau masalah dunia, sebelum lahir kita sudah ada catatannya. Ya. Jadi sungguh suatu kerugian yang besar kalau orang itu melakukan apa saja yang dituju hanya dunia. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa orang ini tidak ngerti tentang apa hakikat dunia itu ya apa ya, dan tidak ngerti dengan apa hakikat kehidupan akhirat. Terus di samping itu kata beliau, wa tafaqqudiya, dan kita harus berusaha mencari niatan yang baik apa saja gitu, dipasang. Jadi selama itu untuk kepentingan akhirat ya, diniatkan yang banyak itu tidak apa-apa. Makin banyak niatnya, makin banyak hasil pahala, hasil keuntungan yang diperoleh. Seperti kita semua ini hadir di masjid ya. Itu niat ya, melaksanakan perintah Allah, sholat berjamaah, menuntut ilmu agama, itu perintah Allah, perintah Rasul. Kepingin mendapatkan ridho Allah, kepingin menghilangkan kebodohan pada diri saya ya. Ingin mensyiarkan agama Allah, saya niat memakmurkan masjid Allah, saya niat iktikaf di masjid Allah, saya niat mendengarkan ilmu agama di masjid. Itu niatan-niatan yang baik ya. Saya niat menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, saya niat bersilaturahim. Ini makin banyak niatan semacam ini, tidak ada unsur duniawinya sama sekali, tidak ada gitu ya. Jadi ini yang dianjurkan, niatan-niatan yang begitu itu kita. Jadi bukan kepingin dipuji orang, kepingin dapat dunia, kepingin terkenal, kepingin ini, sama sekali tidak ada itu gitu. Itu maksudnya watafakut ya, dicari itu. Setiap kita melakukan apa saja itu bagaimana supaya dipasang niatan-niatan yang baik ya, yang untuk kepentingan akhirat kita. Wattafakuri fiha, dan justru kita harus berpikir sebelum kita melakukan apa, ini apa kira-kira, saya niat apa, harus tepat gitu loh. Kalau ada sedikit niat dunia harus dibuang jauh-jauh, jangan sampai ada campuran niatan untuk dunia. Wattafakuri fiha qabla dukhul bil amal, dan kita harus memikirkan niatan yang baik ya, di dalam memikirkan dalam niatan itu sebelum memasuki amalan apapun yang kita lakukan ya, terutama dari amal-amal ibadah ini. Kenapa kok demikian? Fa innaha asasul amal, karena niat itu adalah dasar ya, pondasi daripada amal ya. Pokoknya amal apa saja itu pokoknya sumbernya adalah niat ya. Wal a'malu tabi'atun laha, dan amal-amal itu selalu mengikuti niatnya gitu. Jadi tergantung niatnya ya, apa kelakuan orang ini ya apa ya. Kalau niatnya baik pasti kelakuannya baik pasti gitu ya. Saya niat nanti gini, saya niat ini nah ini ya. Salah satu contoh ya, orang misalnya butuh uang, mau utang. Kalau niatnya utang terus benar-benar niat kepingin nyaur ya, karena niatnya kepingin nyaur, tidak mungkin diberi kesulitan oleh Allah gitu loh. Tidak mungkin, pasti diberi kemudahan. Kalau orang itu tulus loh niatnya, saya benar-benar butuh dan saya punya niatan nyaur, tidak mungkin diberi kesulitan ya. Dan orang tetapi harus jujur, waktu-waktu diberi kemudahan ya harus. Cuma kadang-kadang orang itu sering-sering membohongi dirinya sendiri
Kadang-kadang begitu. Sudah niatan saya apalagi ngomong sama orangnya. Saya butuh uang, utang ya. Nanti kalau saya punya rezeki, saya bayar. Apalagi ditentukan waktunya, saya nanti dapat uang. Ternyata setelah waktunya, ya, lain pikirannya Eman. Nah ini namanya membohongi dirinya sendiri, ya. Membohongi dirinya sendiri dan membohongi orang lain. Ya, ini sama sekali tidak ada hubungan dengan iman itu. Kalau orang iman itu niatan apa itu harus ditepati. Ya. Dan pasti gitu loh. Selama niatan orang itu benar, pasti diberi jalan yang mudah oleh Allah. Tidak mungkin tidak. Ya. Tapi kalau orang itu sudah niatannya itu niatan beling gitu loh. Utang itu dalam hati kecilnya, walaupun lesan ngomong nanti saya sahur, tapi artinya niat itu tempatnya di hati. Ya. Ada niatan tidak di sahur, ya tidak mungkin orang ini akan ya pasti perbuatannya jelek gitu. Tidak mungkin nyaur karena niat dalam hatinya itu sudah niat itu gitu. Ya. Seperti orang apa saja ya mau menikahi seorang wanita misalnya. Ya. Tapi kalau niatannya itu niatan untuk agama sesuai dengan niat melaksanakan agama perintah Allah, perintah Rasul, niat ingin menjaga diri kita, menjaga maksiat mata, menjaga maksiat kemaluan, niat kepingin punya keturunan yang baik, niat menyenangkan istri dan sebagainya. Ya pasti ditentramkan oleh Allah kehidupannya. Ya. Tapi kalau ada orang niat kawin sudah ada niatan untuk ngerob dunianya, untuk apa? Ya sudah pasti akan tidak baik jadinya. Ya. Sudah, itu katanya fa inna asasul amal. Niat itu merupakan pondasi amalan, dasaran amalan apapun. Wal a'mal tabi'atun laha husnan wa qubhan wa sihhatan wa fasadan. Dan amal-amal itu selalu mengikuti niat. Jadi tergantung niatnya gitu loh. Niatnya apa orang itu? Ya, kalau niatnya baik pasti amalannya baik. Kalau niatnya jelek ya pasti amalannya jelek. Ya, husnan jadi baiknya, wakubhan dan jeleknya. Kalau niatnya jelek ya pasti perilakunya jelek. Wasihatan benarnya, kalau niatnya benar pasti amalannya benar gitu. Wafasad dan rusak. Kalau orang itu niatnya rusak ya rusak jadinya. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab ini waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sah hanyalah dengan niatnya. Sesungguhnya sahnya amalan-amalan itu hanyalah dengan niat. Itu menurut sebagian ulama umumnya amalan-amalan itu loh, itu membutuhkan niat seperti sholat. Kalau tidak ada niat ya tidak sah. Ya. Puasa harus ada niat, kalau tidak ada niat tidak sah. Ya. Zakat juga ada niat, termasuk iktikaf di masjid supaya ada niat. Kalau tidak ya iktikafnya tidak dapat pahala iktikaf. Ya. Wudu dan lain sebagainya ya. Umumnya sahnya amalan-amalan itu dengan niatnya. Terus wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah akan mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi pengertian kalimat yang kedua tidak sama dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi itu menyangkut masalah keabsahan ibadah, itu butuh niatnya. Tapi yang kedua ini hasil daripada amalan itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Jadi wa innama likum limrin manawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Ya, walaupun ya, misalnya orang itu melakukan ibadah-ibadah yang banyak tapi sepele niatnya kepingin dunia ya hanya dapat itu. Itu pun kalau Allah berkenan ya memberikan ya, kalau Allah menghendaki. Kalau enggak ya dunianya tidak dapat,
akhirat tidak dapat. Itu maksudnya demikian. Oleh karena itu banyak peringatan-peringatan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Orang itu jangan sampai keliru dalam meniatkan sesuatu itu loh. Jangan sampai hanya untuk kepentingan dunia yang sangat hina menurut pandangan Allah. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ghaza wa huwa la yanwi illa iqalan falahu ma nawa." Barang siapa yang ikut perang, tapi tidak niat kecuali hanya untuk mendapatkan tali, talinya onta, tali untuk mengikat onta itu iqalan. Jadi ini Nabi menggambarkan walaupun hanya seremeh itu gitu loh, perang, padahal perang jihad bismillah, niatnya kepingin dapat bagian rampasan tali itu, baik. Falahu manawa, maka orang ini mendapatkan yaitu cuma dapat tali tok itu. Itu pun kalau hasil dapat bagian itu. Kalau enggak ya tali enggak dapat, pahala enggak dapatnya. Dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda, "Aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush wa rubba qatilin baina saffain Allahu a'lamu biniyatihi." Kebanyakan orang-orang mati syahid di antara umatku itu adalah orang-orang yang mati di atas ranjang, di atas tempat tidur. Loh, bagaimana kok bisa dikatakan mati syahid? Padahal mati di atas. Ya, sebab dia ini sakit pas ada perang, hatinya kepingin ikut perang, kepingin, tapi dia sakit terus sampai mati karena niatan yang sungguh-sungguh. Andaikan dia tidak sakit itu pasti perang gitu. Tapi karena sakit tidak sampai mengikuti perang. Ini persis gitu loh. Berkat niatnya yang tulus itu, kata Nabi, akan mendapatkan kedudukan mati syahid di akhirat. Mati syahid. Tapi kata Nabi sebaliknya, wa rubba qatilin baina saffain Allahu a'lamu biniyati. Betapa banyak itu orang yang terbunuh di tengah-tengah barisan perang, barisan antara umat Islam dan orang kafir, artinya sebagai mati dalam medan perang, tapi Allahu a'lamu biniyati, Allah lebih tahu niatnya orang ini. Artinya yang diterima oleh Allah niatnya, bukan perangnya itu, tapi niatnya apa gitu loh. Kalau niatnya karena dunia, kepingin pujian orang, kepingin terkenal dan sebagainya, atau kepingin kedudukan, kepingin dunia, ya sudah. Hanya ini, kalaupun itu berhasil gitu loh. Kalau tidak dapat ya sudah, dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat. Oleh karena itu diceritakan sampai saking hati-hatinya sahabat, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, pada saat terjadi perang itu, ketika mau membunuh orang kafir, sudah tinggal satu kali pukulan dong. Tahu-tahu orang kafir yang mau dibunuh ini meludahi Sayyidina Ali. Akhirnya jengkel Sayyidina Ali itu, jengkel nafsu gitu loh. Mau membunuh karena diludahi tadi nafsu. Akhirnya dia sadar, wah, jangan-jangan saya membunuh nanti karena nafsu. Akhirnya melompat lari, tidak jadi tinggal membunuh. Takut jangan-jangan nanti saya mundur ini bukan karena Allah, tapi karena apa? Nafsu saya. Itu saking hati-hatinya begitu. Jadi baru berangkat lagi, benar-benar tidak ada unsur dendam, tidak ada karena sentimen, tapi benar-benar karena Allah. Maka dalam hadis Nabi yang disebutkan dalam kitab ini, yang sudah terkenal hadis ini, terusannya hadis itu, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusiba aw imra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul alias ikhlas gitu, hanya Allah
yang dituju keridhaan Allah, hanya melaksanakan perintah Rasul titik. Tidak kepingin ini, tidak. Wa hijratuhu ila Allah wa rasuli, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya diterima oleh Allah, ya. Diterima oleh Allah. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya ila dunya yusibuha, ya, aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia, untuk keuntungan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau untuk mendapatkan seorang perempuan yang mau dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya ya hanya dapat itu, kalaupun itu berhasil. Kenapa hadis ini kok dihubungkan sama hijrah dan orang perempuan dan dunia? Sebab sebab turunnya hadis ini memang ya, ada peristiwa hijrah. Ketika ada perintah hijrah, ada seorang laki-laki yang tadinya itu tidak kepingin hijrah, tapi gara-gara dia senang kepada seorang wanita ini hijrah. Terus dia tidak mau, saya tidak mau dikawin orang yang tidak mau hijrah. Ya. Akhirnya dia mau hijrah hanya karena apa? Kepingin menikahi seorang perempuan ini. Ya. Jadi sama pekerjaannya, ya. Soronya sama gitu loh, beratnya sama. Tapi yang satu ini hanya dapat itu pun kalau ya, jadi. Ya. Tapi pahala sama sekali tidak dapatnya. Ya. Begitu juga kalau orang kepingin mendapatkan dunia. Menurut riwayat yang lain, sebab turunnya orang kepingin mendapatkan keuntungan dunia di Medina. Ya. Itu yang dimaksud wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai yang diniatkan, terserah. Oleh karena itu kata beliau, fa 'alaika alla taqula qawlan wa la ta'mala 'amalan wala ta'zima ala amrin illa wa takunu nawiyan bidzalik at-taqarruba ila Allah. Maka haruslah engkau tidak mengatakan satu perkataan, ya. Apakah itu mengasih nasihat sama orang, ataukah itu membaca Al-Qur'an, ataukah itu membaca zikir, ya, apakah ya yang dari lesan kita ini, ya, ucapan apa saja ini. Wala ta'mal amalan, dan jangan kau melakukan amalan apapun. Wala ta'zima ala amrin, dan jangan kau berniat untuk melakukan satu perkara illa wa takunu nawiyan bidzalika at-taqarruba ila Allah, kecuali haruslah engkau ini berniat dengan melakukan semua tadi itu, ya. Ngasih nasihat atau membaca Quran, baca zikir, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, ataukah melakukan amalan apa saja supaya diniati dengan hal itu at-taqarrub ila Allah, niat mendekatkan diri kepada Allah, niat kepingin mendekatkan diri kepada Allah dengan baca Quran. Saya kepingin lebih dekat dengan Allah dengan baca zikir. Saya kepingin lebih dekat dengan Allah dengan sholat jamaah. Saya kepingin lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan mengaji. Saya kepingin mendekatkan diri kepada Allah dengan iktikaf dan lain sebagainya. Itu niatan yang paling baik, itu niat kepingin makin dekat dengan Allah. Wabtiwa as-sawab alladzi rattabahu subhanahu 'alal amril manwi. Dan juga ya boleh kita ini niat kepingin mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala atas perkara yang diniati tadi itu, ya, diniati dengan tulus. Itu pun mimbabil minnati wal fadl, kita dapat pahala itu apa? Sebenarnya hanya dari kemurahan Allah, dari fadl Allah, anugerah Allah. Artinya sebenarnya kita ini tidak pantas gitu menginginkan pahala dari Allah. Sebab apa? Kita ini tidak bisa apa-apa gitu. Jadi badan kita yang memberi Allah, yang menciptakan kita. Terus kita bisa ibadah, yang membisakan itu Allah, bukan kita bisa sendiri gitu. Kita bisa ngaji, Allah yang membisakan kita ngaji. Kita bisa baca Quran, Allah yang membisakan kita baca Quran. Kita bisa baca zikir, Allah yang membisakan kita. Ya. Terus kok minta pahala, ya. Ini ya, sebenarnya
mendapatkan pahala itu semata-mata hanya karena kemurahan Allah, karena fadl Allah. Ya. Makanya kalau orang-orang solihin, ya, ibadah apapun itu hanya kepingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Hanya kepingin mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang seharusnya kita niatkan dalam melakukan amal apa saja ya. Ya. Jangan sampai keliru kita ini niatnya atau kecampuran niatan-niatan yang hanya sebatas keuntungan dunia. Ya. Di dalam hadis ya, yang tidak disebutkan dalam kitab ini ya, sebenarnya orang itu ya kalau niatnya itu tulus niat akhirat gitu, ya. Artinya untuk kepentingan akhirat ya, antaranya niat kepingin dekat dengan Allah itu otomatis keuntungan akhirat, kepingin dapat ridho Allah, kepingin selamat di akhirat ya. Kalau orang itu niatannya tulus murni hanya akhirat, itu pasti gitu loh. Dunianya ini pasti ya, dicukupi oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, tidak bisa tidak gitu, pasti ya. Tapi justru kalau orang itu niat dunia, justru makin dipersulit dunia dan di akhirat tidak dapat keuntungannya. Dulu pernah kami sampaikan ayat Al-Quran surat Asy-Syura ayat 20, juga surat Al-Isra ayat 18-19, juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kanat niyatuhul akhirah." Barang siapa yang niatnya itu hanya akhirat, titik sudah, kepingin selamat di akhirat, kepingin mendekatkan diri kepada Allah, kepingin dapat pahala di akhirat ya. Ini niatan akhirat. Itu jama'allahu syamlahu, maka Allah akan menghimpun urusan orang ini ya. Perkara orang itu dihimpun oleh Allah sehingga tidak kacau urusannya itu. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah menjadikan orang ini kaya hatinya gitu loh, selalu tentrem ya, selalu bahagia, tidak pernah mengeluh, tidak pernah sambat-sambat ya. Itu tidak mungkin orang itu dikasih kaya hati kecuali pasti dicukupi oleh Allah, pasti gitu loh ya, pasti, sehingga selalu tentrem ya, tidak susah. Itu berkat niat akhirat. Wa atathu dunya wa yarahimah. Berkat niatan yang tulus untuk akhirat ini, orang ini akan didatangi oleh dunia itu dalam keadaan dunia itu hina. Alias cara kasare dunia niki ngemis sampean pek kula niki sampean pek. Ya. Seperti itu. Jadi dunianya justru yang merendah kepada orang ini. Bukan justru orang yang menjadi budaknya dunia, bukan, tapi justru dunia ini yang jadi budaknya orang ini berkat niat akhirat. Tapi sebaliknya, wa man kanat niyatuhu dunya, barang siapa yang niatnya itu hanya kepingin dunia, keuntungan dunia, kepingin pujian orang, kepingin terkenal, kepingin kehormatan dan sebagainya, farraqallahu alaihi amruh, maka Allah akan mengacaukan perkara orang, kacau sudah, semrawut masalah ini, semrawut masalah tidak karu-karuan gitu. Terus wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah jadikan kefikirannya itu di hadapan mata. Jadi orang ini tidak pernah kelihatan mesem, tidak pernah kelihatan ceria. Padahal walaupun kaya raya ya, usahanya banyak, tapi tidak pernah nampak ceria. Itu namanya melarat. Jadi Allah jadikan memang fakirnya, melaratnya itu di hadapan matanya, takut melarat ya. Sampai kadang-kadang mau dibuat istirahat, dibuat ngaji, eman gitu loh, takutnya kekurangan harta. Terus yang ketiga katanya bahayanya orang yang niatan dunia ini, walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lah, dan tidak datang kepada orang itu dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu loh. Artinya kalau masalah dunia ini sejak sebelum lahir itu wis ono catetane. Ya, kamu ini rizkimu sekian ya. Jatah rizkinya sekian. Ya. Itu tidak mungkin bisa tambah gitu. Ya. Kalau orang itu hanya niatannya dunia,
tidak akan menambah jatah dari Allah. Ya, justru tambah dipersulit. Tapi kalau orang itu niatannya akhirat, justru ditambah jatahnya. Ya. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, rizki itu ada yang rizkun maksum, ya, yang sudah dibagi setiap orang sudah ada sejak sebelum lahir. Ada yang madmun, ada yang ditanggung. Ya, itu tidak semua makhluk Allah termasuk hewan-hewannya. Ada lagi rizkun mau'ud, rizki yang dijanjikan dengan syarat. Tapi syarat-syarat ini bukan syarat kalau kamu kerja keras akan saya kasih tambahan rizki. Tidak begitu gitu. Menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi, rizki yang dijanjikan ditambah. Ya. Kalau orang itu takwa, ya. Di antaranya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru ada tambahan rizki, ya, selain jatah yang artinya yang sudah ditanggung itu sudah pas, ya. Ditambah, ya, karena orang ini takwa kepada Allah. Termasuk lagi dalam hadis Nabi, tambahan jaminan rezeki itu bagi orang yang senang menuntut ilmu agama dengan ikhlas, ya. Kalau orang itu senang mengaji dengan ikhlas, itu pasti, ya, diberi jatah khusus gitu. Selain jatah yang sudah umum, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, itu jaminan umum seluruh makhluk, ya. Orang itu iman atau tidak iman, ya, ibadah atau tidak ibadah, ngaji atau tidak mau ngaji, tetap dapat jaminan secara umum ini yang disebutkan dalam surat Hud ayat 6. Tapi jaminan khusus, ya, hanya disyaratkan orang itu kalau takwa kepada Allah. Terus diantaranya kalau menuntut ilmu agama dengan ikhlas, seperti yang disebut dalam hadis Nabi, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Ya. Kalau kita baca hadis ayat Quran ini, jangan ada ragu sedikit pun, enggak, jangan. Harus yakin benar bahwa sabda Nabi itu benar. Firman janji Allah pasti benar. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu menjamin, menanggung bagi orang yang menuntut ilmu agama akan rizkinya. Nah, ini berarti jaminan khusus setelah jaminan umum tadi. Sebab kalau jaminan umum itu orang itu mau ngaji pada ngaji sudah ada jatah secara umum. Tapi terus ada jaminan orang yang menuntut ilmu agama diberi. Ya. Jaminan ini maksudnya jaminan khusus selain jaminan yang umum itu. Ya. Kembali dalam hadis Nabi, ketika orang itu melakukan apa saja yang dituju dunia, yang diniati dunia, maka justru tidak akan mendapatkan kecuali, ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam catatan Allah yang sudah ditetapkan. Tidak akan menambah jatah yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau demikian kan percuma gitu loh. Jadi justru mempersulit dirinya sendiri. Ya. Nah ini cuma ya karena manusia, ya, banyak yang tidak ngerti, ya, hal ini. Kadang-kadang terlalu kuat nafsunya terhadap dunia itu, sehingga tetap aja dunia ini tetap selalu diniatkan melakukan apa saja kepingin dunia. Nah ini justru merugikan dirinya sendiri. Kadang-kadang, ya, puasa 40 hari puasa ngeledek kepingin dapat ini, ben, ya, alangkah ruginya gitu. Ya. Alangkah ruginya kalau orang puasa sekian hari atau kadang-kadang baca ini sekian ribu kali hanya kepingin dapat dunia, atau mungkin baca Quran surat Waqiah 41 kali kepingin, ya. Ya. Jadi apa? Ya dapat, tapi mungkin itu pun kalau Allah menghendaki, ya. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah itu kan maha bijaksana. Artinya orang ini walaupun minta dengan apa, misalnya baca ini kepingin dunia, apa pasti dikasih oleh Allah? Ya terserah kebijaksanaan Allah. Kalau menurut Allah, ya, orang ini baik, kamu mendapatkan itu menurut Allah baik, maslahat gitu loh, menjadikan dia makin dekat, ya dikasih pasti, ya. Tapi kalau menurut Allah tidak baik, ya, walaupun minta dengan cara apa, ya, saking melasnya Allah justru
dicegah oleh jangan, tidak saya kasih ya. Nah ini, jadi percuma gitu loh. Jadi kita ini cara kasarnya tidak usah dikti Allah, sudah niat akhirat aja, baca Quran, puasa karena Allah kepingin dekatkan diri Allah, sudah tahu gitu, sudah ngerti apa butuh kita gitu. Nah pakai saya ini cek lancar dunia saya, tidak usah hanya apa. Allah sudah tahu gitu loh, tanpa kita dikti, kalau kepingin lancar, Gusti seru, ya. Jadi yang penting kita melakukan apa saja hanya karena Allah sudah. Kenapa kok demikian? Sebab kalau orang itu ya di samping kalau orang itu niat hanya sebatas pingin dunia tadi itu kosong akhiratnya ya. Sama sekali tidak ada pahala di akhirat karena yang dituju dunia gitu. Ya. Itu dasarnya banyak dalam ayat Quran ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan surat Syura ayat 20, surat Al-Isra ayat 18 19 ikut dibaca lagi itu. Ya, selama kalau niatan dia akhirat kosong ya. Nah, ini. Jadi ketika orang itu sudah niat akhirat, itu Allah sudah lebih tahu gitu loh, apa yang maslahat bagi kita gitu. Apa yang maslahat bagi kita, Allah akan memilihkan yang terbaik bagi kita. Tidak perlu kita istilahnya dikti Allah. Nah ini yang kadang-kadang kita ini masih apa? Ya, selalu hanya dunia. Kenapa sih kok kita tidak boleh? Ya, di samping ketika orang itu meniatkan dunia, kosong akhiratnya, dan berdasarkan hadis Nabi tadi itu hanya mempersulit dirinya sendiri, mengacaukan dirinya sendiri. Terus yang kedua, ya, misalnya ya, dengan puasa 40 hari supaya berhasil ini. Kira-kira kalau sudah berhasil, apa puasa terus apa berhenti? Pasti berhenti karena berarti ini yang dituju ini gitu loh. Ya, berarti akhirat tidak kepingin sama sekali. Atau misalnya tidak berhasil misalnya puasa 40 hari ternyata gagal, kok pancet, ya apa kira-kira? Apa? Merasa senang dengan melakukan amalan itu apa? Merasa getun, waduh rugi apa 40 dino apa? Poso ngledek pancet ngene. Merasa rugi, justru ibadah merasa rugi. Kan ini bahayanya ini. Atau baca apa? Quran surat Waqiah 40 kali misalnya. Kok tetap padahal Allah yang apa Maha bijaksana itu kadang-kadang justru tidak ngasih kita itu justru saking melasi Allah gitu. Ke api awak mulai tak keiki apa? Wis tak ganti aja. Nah ini kadang-kadang ketika orang itu karena yang dituju dunia, ketika tidak berhasil kapok ya. Wis gak katene maca meneh, gak mati kadang-kadang kiainya yang ijazah disalahkan. Ya karena ini memang niatannya dunia gitu. Makanya sebenarnya itu sindiran kepada kita ya. Walaupun umumnya surat Waqiah itu apa umumnya orang kepingin dunia itu ya. Padahal itu kalau dibaca itu isinya surat Waqiah itu tentang neraka apa tentang kejadian hari kiamat. Mulai awal itu tentang akhirat itu. Tidak ada yang menyangkut dunia sama sekali, tidak ada itu. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Ayat pertama sudah begitu. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada sama sekali orang yang mendustakan adanya dengan. Ya. Khafidatur rafi'ah, pada hari itu orang benar-benar Allah. Ya. Nah, orang-orang benar-benar dihinakan oleh Allah dan ada yang ditinggikan. Ya. Terus menceritakan tentang kejadian kiamat itu. Ya. Maksudnya itu Nabi menyuruh saya supaya apa? Hadisnya ini bukan kaya. Man apa? Qira'a surat Al-Waqiah kullu laila lam tusibhu faqatun, tidak akan dikenai melarat. Tidak akan dikenai melarat, tidak harus kaya gitu loh. Pokoknya tidak melarat gitu loh. Tapi yang terpenting itu apa? Tidak melarat hati gitu loh, kaya hati. Otomatis tidak hanya baca lisan itu ya, diangen-angen maknanya sehingga orang ingat kejadian hari kiamat sehingga tenang wis. Apa? Hatinya itu loh. Enggak hanya kepingin dunia, kalau sudah terjadi hari kiamat enggak ada yang dibawa sama sekali. Itu maksudnya gitu loh. Sehingga orang itu menjadi kaya hati gitu. Nah ini ya supaya kita ini tidak rugi ya. Walaupun kadang-kadang banyak orang umum itu kadang-kadang ya,
hanya sebatas itu. Tapi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, ya jelas dalilnya ketika orang itu meniatkan melakukan ibadah apa saja sudah. Kalau niatannya hanya kepingin dunia, ya sudah, hanya dapat itu pun kalau Allah menghendaki gitu loh. Kalau Allah tidak menghendaki, dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat ya. Nah ini. Jadi kembali kita melakukan apa saja sudah, tidak usah kita ini dikte Allah. Kalau kepingin niki Gusti sudah tidak usah. Yang penting dengan baca Quran surat Waqiah, kepingin saya meningkatkan iman saya dengan ayat ini. Saya kepingin lebih dekat dengan Allah dengan baca ini. Saya puasa, saya kepingin lebih khusyuk ibadah saya, lebih dekat, saya lebih bisa mengekang nafsu saya. Karena saya masih sering maksiat, tidak kuat menjaga mata, tidak kuat menjaga kemaluan, saya tak puasa supaya lebih dekat. Tujuannya itu sudah. Dan kalau orang itu sudah itu otomatis gitu. Orang itu makin dekat dengan Allah, makin dimudahkan segala urusannya ya. Itu sebenarnya kita harus berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita itu demikian. Kemudian pada pelajaran lanjutannya, wa'alam, dan ketahuilah annahu la yaslu'u taqarrubu ilallah, tidak benar mendekatkan diri kepada Allah itu illa bima syara'ahu ala lisani rasulih, kecuali dengan apa saja yang telah disyariatkan oleh Allah melalui rasulnya, minal faraidi, dari kewajiban-kewajiban, wan nawafil, dan kesunahan-kesunahan. Jadi ketika kita kepingin mendekatkan diri kepada Allah itu harus menjalankan syariat ini gitu. Tidak boleh ngarang sendiri gitu. Tidak boleh ngarang sendiri ya. Sudah ada tuntunannya. Syariat diantaranya berupa kewajiban-kewajiban ya. Apa itu? Kewajiban bagi manusia, yang mana ini mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal itu justru dengan menjaga kewajiban gitu. Menjaga kewajiban. Jangan sampai ada kewajiban yang diabaikan, disembronokan ya, dilalaikan. Jangan sampai, terutama kewajiban sholat ini, yang mana di zaman akhir ini dianggap remeh gitu, sepilih. Banyak sekali umat Islam zaman akhir ini memandang apa? Dianggap remeh gitu loh, sholat itu. Meninggalkan sholat itu seperti tidak ada apa-apanya. Padahal ini berat sekali menurut agama ini. Satu kali meninggalkan sholat itu loh, ya, wah ini sangat berat kalau menurut hukum Islam ya. Ya. Banyak hadisnya itu, diantaranya man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh kafir dengan terang-terangan. Itu Nabi yang bersabda. Dan hadis semacam ini banyak. Semacam ini sudah tidak dianggap imannya, sudah lepas sudah ya. Orang kadang-kadang dianggap remeh, tidak sholat ya. Dan kadang-kadang kalau orang itu getun masih ya agak lumayan ya, tapi tidak getun gitu loh, tidak menyesal, tidak merasa rugi. Lah ini berarti imannya sudah tidak ada gitu. Jadi kalau orang itu meninggalkan kewajiban, tapi dia menyesal, ya Allah, kenapa saya sampai meninggalkan itu ya? Saya merasa berdosa ya. Itu masih ada iman itu ya. Tapi kalau orang meninggalkan kewajiban, tidak ketun sama sekali, tidak menyesal sama sekali, sudah berarti hatinya mati, persis seperti orang kafir, dan tidak ada imannya sama sekali ya. Ini bahayanya demikian. Makanya menurut hukum Islam, kalau ada orang Islam tidak sholat, ini disuruh tobat. Kalau tetap tidak mau, sekarang besok lagi ya. Tidak ada lagi hukumannya kecuali dipenggal lehernya ini. Saking beratnya orang tidak meninggalkan tidak melakukan sholat ini. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ya, sholat itu yang pokok pertama, kewajiban yang pokok ya. Terus baru setelah kewajiban-kewajiban ini ya kita laksanakan, tentunya juga hal-hal yang diharamkan itu harus ditinggalkan gitu loh. Sebab walaupun kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban, larangan Allah masih dilakukan ya, masih belum mendekatkan diri kepada Allah, belum dikatakan orang yang ibadah kepada Allah.
Sampai saking pentingnya meninggalkan larangan Allah itu lebih penting daripada melaksanakan kewajiban. Sampai Nabi bersabda kepada wasiat kepada sahabat Abu Hurairah, yang tentunya ini juga wasiat untuk kita semua gitu. Beliau mengatakan, ittaqil maharima takun a'badan nas. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah sudah, apapun bentuk larangan Allah. Jangan berani-berani sudah. Kalau Allah sudah melarang, Nabi melarang, jangan coba-coba gitu. Itu harus. Kalau kamu bisa begitu, ada jaminan pasti gitu. Takun a'badan nas. Pasti, ya, pasti kamu ini apa? Menjadi orang yang paling ahli ibadah. Paling ahli ibadah. Itu jaminan itu. Artinya, selama orang ini masih melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya, maka apapun perbuatannya masih belum dikatakan orang ahli ibadah. Jadi itu pertama, supaya orang itu benar-benar bisa dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Larangan-larangan Allah, larangan Rasul, jangan sampai berani-berani dilanggar gitu. Ya. Ini yang pertama. Setelah kita sudah mampu meninggalkan semua larangan-larangan Allah, ya, tidak ada istilah saya belum mampu, harus gitu. Ya, dalam hadis, ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan lakukan menurut kemampuan kalian. Tapi wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apapun yang aku larang berhenti. Ya, itu tidak ada. Kalau kamu mampu tidak ada gitu. Semua orang harus mampu gitu loh, meninggalkan larangannya. Baru nanti setelah kewajiban sempurna, larangan-larangan Allah sudah ditinggalkan sempurna, orang meningkat melakukan amalan-amalan yang sunnah dengan istiqomah. Ya. Insya Allah akan kita sempurnakan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم الحمد لله آمين. الفاتحة.